Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan menerangkan tentang pengertian dan sifat hidrolisis. Jadi hidrolisis itu adalah reaksi yang terjadi antara senyawa kimia dengan air, maka garam terurai dengan air. Nah, jenis-jenis garam berikut dengan reaksi hidrolisisnya. Ada 4 sifat dan jenis garam. Yang pertama, garam dari asam kuat dan basa kuat. Garam asam kuat dan basa kuat ini dia ketika di dalam air itu dia tidak akan bereaksi ya dengan air, sehingga dia bersifat netral. Reaksinya NaCl dia terionisasi menjadi Na+ dan Cl-. Nah, ketika dia bereaksi dengan H2O dia tidak akan bereaksi, sehingga tanda panahnya di strip di tengah. Kemudian Cl itu dia juga karena dia berasalnya dari anion asam kuat, maka dia juga tidak bereaksi dengan air. Karena apa? Karena ion Na+ dengan air itu dia akan menjadi NaOH dan dia akan terionisasi sempurna kembali menjadi ion Na+ dan OH- kembali. Ion Cl- juga sama, dia dengan air menghasilkan HCl dan akan terionisasi sempurna kembali menjadi H+ dan Cl-. Kemudian yang kedua, garam dari asam kuat dan basa kuat. Nah, garam ini kalau dia di dalam air dia terhidrolisis sebagian, menghasilkan kation dari basa lemahnya dan dia akan menghasilkan H+, sehingga kalau H+ maka dia akan bersifat asam. Nah, kemudian reaksinya misalnya NH4Cl itu dia terionisasi menjadi NH+ dan Cl-. Maka NH+ ini dia akan bereaksi dengan air. Air itu ketika diionisasi kan jadinya H+ dan OH-. Karena NH4 ini dia positif, maka dia bereaksinya dengan OH-nya sehingga dihasilkan NH4OH dan H+. Nah, karena dia menghasilkan H+, maka dia bersifat asam. Kemudian kalau yang Cl- itu ketika dia direaksikan dengan H2O, Cl- ini dia berasal dari anion asam kuat sehingga dia tidak bereaksi di dalam air. Kemudian yang ketiga itu garam dari asam lemah dan basa kuat. Garam ini jika dilarutkan dalam air dia terhidrolisis parsial, menghasilkan anion dari asam lemahnya dan menghasilkan OH- sehingga dia bersifat basa. Karena OH berarti dia basa. Contohnya CH3COOK ini ketika terionisasi dia menjadi CH3COO- dan K+. Nah, CH3COOK ketika dia direaksikan dengan air ini dia terionisasi menjadi H+ dan OH-. Karena dia CH3COO- ini dia bermuatan negatif, maka dia bereaksinya dengan H+ sehingga akan menghasilkan CH3COOH. Nah, dan OH-. Karena OH- maka dia bersifat basa. Kemudian K+ ditambah H2O. Karena K+ ini dia berasal dari basa kuat, maka dia tidak terhidrolisis dengan air. Nah, kemudian yang keempat, garam dari asam lemah dan basa lemah. Garam ini jika dilarutkan dalam air dia terhidrolisis sempurna. Sifat larutan garam ini ditentukan oleh harga Ka dan Kb-nya. Jadi konsentrasi tidak mempengaruhi harga sifat dari asam atau basanya. Yang mempengaruhi adalah harga Ka dan Kb-nya. Kalau Ka-nya lebih besar berarti dia asam, kalau Ka-nya sama dengan Kb berarti dia netral, kalau Ka-nya lebih kecil daripada Kb berarti dia bersifat basa. Contoh lagi, misalnya AlBr3 itu ketika dia diionisasi kan jadinya Al3 positif plus Br negatif gitu ya. Nah, karena Al ini dia bermuatan positif, maka nanti dia akan bereaksinya dengan OH-. Kalau yang Br bereaksinya dengan positif, sehingga nanti jadinya di sini AlOH 3 kali, yang di sini HBr gitu ya. Kemudian kita identifikasi. Nah, dia AlOH 3 negatif itu dia bersifat basa lemah. Kalau HBr itu dia asam kuat gitu ya. Sehingga kalau mau cepat itu berarti yang hidrolisis itu dia sifatnya mengikuti yang kuat, maka bersifat asam gitu.
Sekian dari saya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.